Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Akbar dari Akbar Trading Center. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas pada minggu 4 April 2021, yaitu mulai tanggal 26 hingga tanggal 30 April 2021. Seperti kita ketahui pada minggu ketiga kemarin harga emas mengalami penguatan ya, tipis ya. Hal-hal yang mempengaruhi penguatan harga emas pada minggu kemarin itu tidak terlepas dari persoalan pemulihan ekonomi global, kemudian juga pandemi virus corona, kemudian juga data-data ekonomi, juga dolar Amerika Serikat, obligasi, dan instrumen investasi lainnya. Di mana pada minggu kemarin open emas yaitu di 1777, high di 1797, low di 1763, dan close di 1776 per trade on. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Swiss itu sudah mengekspor emasnya ke India, di mana pada saat ini di Asia terutama India dan Cina itu membutuhkan permintaan emas fisik, di mana di India dan di Cina itu permintaan emas fisiknya menguat. Seperti sudah disampaikan oleh Cina bahwasanya Cina mengizinkan ya ke negaranya impor emas baik kepada bank sentral domestik maupun bank-bank internasional, di mana Cina pada tahun ini itu membutuhkan sekitar 150 ton emas. Nah, permintaan emas fisik ini mendorong penguatan kepada emas pada minggu kemarin. Kemudian kita lihat yield obligasi, kita lihat indeks dolar itu kemarin mengalami pelemahan. 3 minggu berturut-turut mengalami pelemahan, sehingga membuat Greenback melemah terhadap mata uang dunia lainnya. Seperti kita lihat di mana euro itu mengalami penguatan pada minggu kemarin dan 2 minggu sebelumnya. Kemudian juga pound sterling pada minggu kemarin mengalami penguatan, kemudian juga dolar Australia juga itu mengalami penguatan. Nah, pelemahan harga emas dan penguat terhadap mata uang dunia lainnya ini mempengaruhi penguatan harga emas pada minggu kemarin. Kemudian yang kedua kita lihat imbal hasil obligasi. Imbal obligasi juga mengalami pelemahan ya secara berturut-turut selama 3 minggu, di mana kemarin itu ditutup di 1,55, di mana pelemahan tertingginya yaitu pernah di 1,77. Nah, pelemahan yield obligasi, pelemahan indeks dolar, pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dunia lainnya ini mempengaruhi penguatan harga emas. Kemudian kita lihat juga instrumen investasi lain. Bitcoin juga ini mengalami pelemahan ya, pada minggu kemarin, pelemahan tajam. Nah, bagaimana pergerakan emas pada minggu keempat April 2021? Tentunya pergerakan emas pada minggu keempat tidak terlepas dari persoalan ekonomi global, kemudian pandemi virus corona, data-data ekonomi Amerika Serikat, kemudian di mana pada minggu ini, pada hari Kamis itu ditunggu oleh pelaku pasar, di mana pelaku pasar mencermati mengenai statement dari FOMC, Federal Open Meeting Committee, Federal Reserve, the Fed, Bank Sentral Amerika. Kemudian data-data ekonomi, data-data ekonomi Amerika Serikat. Tentunya bagaimana pergerakan imbal hasil obligasi dan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang dunia lainnya.
Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi secara fundamental mengenai pergerakan emas pada minggu depan. Nah, bagaimana secara teknikal? Sebagaimana kita ketahui bahwa emas masih tren ya, tren penguatan atau uptrend, bullish. Namun pada hari Jumat kemarin emas mengalami pelemahan ya, di mana sudah menembus itu moving average 20 dan mendekati moving average 50. Nah, jika ya pada minggu keempat ini, di mana moving average 20 bisa melintasi moving average 50, bisa jadi harga emas mengalami pelemahan, dengan catatan juga di mana garis support ini bisa ditembus. Kita lihat. Namun perlu diperhatikan di mana moving average 50 itu hampir moving average 20 hampir mendekati moving average 50. Jika moving average ini bisa menembus melintasi moving average 50, sinyal bahwa market di minggu ke depan itu bakal menguat, di mana kita ketahui tren market masih menguat, di mana penurunan pada hari kemarin itu adalah koreksi. Nah, RSI menunjukkan ya, dari daily chart itu menunjukkan market masih trend up. Nah, apabila pergerakan emas pada minggu keempat ini bergerak di bawah 1779, ya, maka target penurunan terdekat yaitu di 1760. Target penurunan berikutnya yaitu di 1745, dan target berikutnya adalah di 1726. Apabila pergerakan emas pada minggu keempat ini bergerak di atas 1779, maka target kenaikan terdekat adalah di 1795. Kemudian target kenaikan berikutnya adalah di 1813, kemudian di 1829. Perlu saya sampaikan kembali bahwa ada beberapa isu yang mempengaruhi pergerakan emas pada minggu keempat. Yang pertama yaitu tentang isu pemulihan ekonomi, kemudian pandemi COVID-19, kemudian data-data ekonomi, pernyataan dari pertemuan statement dari FOMC ya, Forum Open Meeting Committee Federal Reserve, The Fed, Bank Sentral Amerika, pada hari Kamis. Tentu yang menjadi perhatian para pelaku pasar, di mana kalau kita melihat tren market itu masih menguat. Namun perlu diperhatikan apabila garis support ini bisa ditembus, di mana moving average 20 apabila bisa melintasi turun ke bawah, melintasi 20, kemungkinan market adalah melemah. Namun secara daily chart ya, di mana moving average 20 itu hampir ya menembus mendekati moving average 50. Jika moving 20 ini bisa menembus moving average 50, dipastikan sinyal market untuk menguat. Nah, apabila pergerakan emas pada minggu keempat ini berada di bawah 1779,